Hadirin jemaah Al-Hakim, sebelum melakukan ibadah salat fardu zuhur, tausiah qabla zuhur yang disampaikan oleh Buya Andes Haji Munandar Maska. Kepada Buya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wahum la yuzlamun. Sadaqallahu azim. Kita berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dirugikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 281. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat zuhur Masjid Al-Hakim yang dirahmati Allah. Pada kesempatan zuhur yang berbahagia ini, kami ingin mengajak kita semua untuk merenungkan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 281. Tadi sudah kami bacakan dan telah diterjemahkan. Bila kita perhatikan ayat itu Bapak dan Ibu, ayat itu berisikan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, khususnya orang-orang yang beriman kepadanya. Apa isi peringatan Allah? Allah ingin mengingatkan kita bahwa kehidupan di dunia itu bersifat sementara. Kehidupan dunia itu bukanlah kehidupan yang kekal dan abadi.
Apabila sampai saatnya nanti, suka atau tidak suka, kita pasti akan kembali kepada Allah. Rela atau tidak rela, kita semua ini pasti kembali kepada Allah. Oleh karena itu Allah ingin menyuruh kita persiapkan diri, sebab kembali kepada Allah itu bukan sekedar kembali begitu saja, tapi kembali untuk menerima balasan yang sempurna. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian setelah dikembalikan kepada Allah itu, kita semua akan menerima balasan sesuai dengan apa yang telah kita kerjakan. Makanya Allah ingatkan, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Dan hendaklah kamu takut kepada suatu hari yang mana pada hari itu kamu dikembalikan kepada Allah. Apa maksudnya itu, Bapak Ibu, kembali kepada Allah itu? Mati. Kenapa Allah menyuruh kita takut? Itu bukan berarti Allah menyuruh kita takut mati. Tidak begitu tafsirnya, Pak. Tidak begitu. Tapi Allah ingin menyuruh kita, takutlah kamu kalau pada saat kamu dimatikan itu kamu banyak noda, banyak dosa. Tidak sempat bertobat kepada Allah. Ini yang dimaksud mana kata-kata takut. Takutlah kalau pada saat kamu dimatikan itu kamu mati dalam keadaan su'ul khatimah, kamu dimatikan dalam keadaan sesat. Allah tidak ingin kita mati sesat, Pak. Setiap hari Jumat diingatkan oleh para khatib di khutbah kedua, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kamu mati selain daripada beragama Islam. Itu bukti bahwa Allah tidak ingin kita mati sesat. Allah juga tidak ingin kita ini masuk neraka, sekalipun Allah telah menciptakan beberapa neraka. Apa buktinya? Surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari ganasnya api neraka, yang bahan bakarnya manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang keras lagi kasar, yang tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Nah, ini bukti Allah tidak ingin kita masuk neraka. Lalu kenapa Allah ciptakan neraka? Itu adalah untuk orang-orang yang tidak mau masuk surga, Pak. Disediakan tempat kembali neraka. Sebagai bukti Allah menginginkan kita semua ini masuk surga, diciptakan oleh Allah. Surga itu sangat luas, seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Sarugu Allah itu gadang, Pak Bu, sebesar langit tambah sebesar bumi. Itu sebab maknanya Allah menginginkan kita ini semua masuk ke dalam surga ini. Tapi ada di antara kita ini ingin juga masuk neraka. Padahal masuk neraka itu susah loh, Pak. Masuk surga itu mudah. Kalau mau masuk neraka mesti bunuh orang dulu, mesti berzina dulu, mesti merampok dulu. Tapi mau masuk surga, zikir, sholat, puasa, zakat, mudah. Tapi orang susah, yang dicari orang yang susah-susah. Nah, Allah ingatkan, takutlah, prihatinlah, pikirkanlah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah tiap-tiap diri itu merenung, memikirkan, memperhatikan apa yang sudah dia buat untuk persiapannya di hari esok, untuk bekalnya di hari esok.
Jadi memikirkan hari esok, hari kembali kepada Allah itu sekarang, bukan nanti, Pak. Waktu kita sangat singkat diberikan Allah, makanya Allah bersumpah wal asri. Wal asri itu arti yang sesungguhnya, walaupun dalam terjemahan Al-Quran demi masa, sebenarnya asri itu artinya asar, Pak. Allah bersumpah mempergunakan waktu asar, wal asri. Itu para mufasir banyak menafsirkan artinya waktu kita itu sangat singkat. Asar itu adalah penghujung siang, sebentar lagi gelap datang, sebentar lagi matahari terbenam. Waktu kita, umur kita antara asar dan maghrib singkat. Tapi banyak orang tidak memahami hal yang demikian. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Umurnya habis untuk kepentingan dunia. Kata Nabi, orang yang celaka nasibnya nanti itu, yang rugi nasibnya di akhirat itu, salah satu adalah nisyanuz zunubil madiyah wa hiya 'indallahi mahfuzah. Dia melupakan saja dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Sementara dosa itu tetap disimpan di sisi Allah. Nah, cobalah renungkan Bapak Ibu. Di sisa-sisa umur kita ini masih ada enggak dosa yang kita kerjakan yang belum bertobat kita kepada Allah? Kita yang tahu, Pak. Kalau umur sudah 40 tahun, kata Nabi, Pak, man atas alaihi arba'una sanatan walam yaqlib khairu syarhu falyatahajjar ilan nar. Siapa yang umurnya sudah 40 tahun namun kebaikannya tidak dapat mengalahkan kejahatannya, falyatahajjar ilan nar, lemparkan dia ke neraka, kata Rasulullah. Maksudnya apa? Umur sudah 40 masih gemar berbuat maksiat, malas berbuat kebaikan. Nah, kita rata-rata sudah kepala 4, mungkin ada kepala 7 sini, kepala 5. Umur sudah mencapai kepala 4 atau lebih, belum juga mau sholat. Pak, sholatlah Pak. Ambo sebelum bisa mencari Allah itu tidak ke sholat ambo. Kapan dia akan bisa melihat Allah? Ada juga orang dinasihati, Pak, sholatlah Pak, urus saja dirimu sendiri, jangan urusan saya. Masalah masuk neraka itu urusan saya dengan Allah. Bagak Pak orang seperti itu. Ambo kok masuk neraka, ndak urusan ustaz dah, urusan ambo aja Allah. Ambo lambo hadang masuk neraka. Bagak bana. Kenapa? Karena belum pernah. Kalau dia tahu ganas neraka, silakan baca Al-Quran surah An-Nisa ayat 56. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab innallaha kana azizan hakimah. Sesungguhnya orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah, tidak percaya kepada ayat-ayat Allah, kelak kami bakar dia dalam neraka. Setiap kulit mereka hangus dibakar, kami ganti dengan kulit yang baru supaya mereka merasakan azab kami. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Dibakar, hangus, diganti lagi dengan yang baru, kulit kita dibakar lagi, hangus lagi, diganti lagi. Khalidina fiha abada, mereka kekal selama-lamanya dalam neraka itu. Jangan coba-coba menantang Allah. Innallaha kana azizan hakima. Allah itu maha perkasa, aziz. Enggak tahu dewa melawan Allah. Tapi Allah itu juga hakimah, maha bijaksana. Kalau kita mau kembali ke jalan yang benar, Allah kasih jalan. Kalau kita ingin bertobat, Allah bukakan pintu tobat. Itu Allah hakimah, maha bijaksana. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, marilah kita renungkan sisa-sisa umur kita ini. Mudah-mudahan di sisa-sisa umur kita dapat memanfaatkannya untuk berbuat kebaikan, sehingga apa yang kita dambakan menutup hidup ini dengan baik akan tercapai. Kita kan ingin mati dalam keadaan husnul khatimah, menutup hidup dengan baik. Itu sederhana saja Pak. Kalau kita ingin menutup hidup kita dengan baik, kerjakanlah yang baik-baik saja. Insya Allah hidup kita itu akan berakhir dengan baik. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini ada manfaatnya. Sebagai kesimpulan, di dalam surah Al-Baqarah 281, Allah mengingatkan kita bahwa persiapkanlah diri kita untuk kembali kepada Allah.
Kembali kepada Allah itu bukan sekedar kembali, tapi kembali kepada Allah akan menerima balasan apa yang kita kerjakan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.